Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas: shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Gusti Allah, sehingga ranten sedaya nikmat kala saged kita manfaataken untuk memenuhi undanganipun Allah Subhanahu wa taala hadir wonten ing masjid kebanggaan kita menika, masjid yang mewah, masjid yang megah, masjid yang gagah perkasa, masjid yang bersih dan suci. Kita terpanggil ke sini tempat tentu dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Pramila saking menika, mugi-mugi sedaya amal kesayangan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala dipun catat sebagai amal yang saleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetap katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika amal jariyah. Judul khutbah tersebut sengaja saya angkat
di atas mimbar kehormatan ini adalah karena akan dibangun sebuah mushola baru. Judul tersebut sengaja saya pilih karena akan didirikan tempat ibadah baru, yaitu adanya rencana membangun atau adanya rencana mendirikan sebuah mushola baru yang bertempat di wilayah RW 6 Dusun Cabean Desa Ngimbo dengan diberi nama Mushola Darun Nasif. Maka sangat relevan saudara-saudara, sangat relevan judul khutbah tersebut dengan adanya rencana pembangunan mushola baru yang akan kita bangun bersama, yang akan kita dirikan bersama untuk memotivasi segenap masyarakat kaum muslimin, khususnya masyarakat kaum muslimin yang ada di Desa Ngimbo dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gandeng kalian judul khutbah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Idza mata nalikane wis mati sapa al insanu ya menungso, ya sampeyan kabeh iki, kula sampeyan mati. Nek kapan wis mati ing qata'a, mongko bakal terputus, mongko bakal berhenti mandek apa amaluhu, amale menungso illa min salasin, kejaba mung telung perkara. Siji sedekatin jariyatin, yaiku sedekah jariyah. Loro au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Telu au waladin sholihin, utawa anak soleh yad'ula, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudara, jika manusia itu sudah meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara saja. Apa itu? 1, yaitu sedekah jariyah, tidak terputus. 2, ilmu yang bermanfaat, tidak terputus. 3, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya juga tidak terputus. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh tidak saya bahas dalam khutbah ini. Yang akan kami bahas dalam mimbar khutbah ini adalah amal jariyah sesuai dengan judul khutbah. Amal jariyah, tentu kita semua sudah sering mendengar istilah amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang pahalanya mengalir terus-menerus walaupun orangnya sudah mati, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus-menerus mengalir tanpa henti, yaitulah amal jariyah. Maka amal jariyah yang dimaksud adalah seseorang memberikan harta bendanya yang dicintai
lalu diberikan untuk kepentingan umum yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud amal jariah pada konteks hadis tersebut di atas adalah wakaf tanah. Wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun masjid, wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun madrasah, wakaf tanah yang digunakan untuk membangun musola, itulah sejatinya amal jariah. Nah, wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun masjid, wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun musola, wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun madrasah, itu adalah sejatinya wakaf-wakaf yang berskala besar. Adapun saudara-saudara, wakaf yang berskala kecil, ada yang berupa wakaf semen, ada yang berupa wakaf jiring, ada yang berupa wakaf umpak, ada yang berupa wakaf pasir, ada yang berupa wakaf recek, ada yang berupa wakaf uang untuk dipergunakan membangun sarana ibadah, contohnya seperti yang membangun madrasah, membangun masjid, membangun musola, atau membangun tempat-tempat umum lainnya. Jadi saudara-saudara, wakaf itu identik dengan amal jariah. Dan oleh sebab itulah pahala wakaf akan mengalir terus-menerus sampai dibawa ke alam kematian. Oleh karena itulah, siapapun di antara kita ini, saya, sampean, semua jamaah yang di masjid ini, kalau sudah mati, maka saya, sampean, siapa saja yang apabila sudah mati, baginya tetap terus-menerus akan selalu mendapat transfer, bukan transfer uang, tapi transfer pahala selagi dia itu punya amal jariah. Tapi kalau kita itu mati, tahu-tahu kita tidak punya amal jariah, ya kita nggak punya andalan apa-apa, nggak punya harapan, blank, kosong. Tetapi apabila kita punya amal jariah, maka itulah kebanggaan kita, amalan kita, pesangon kita. Apabila kita sudah mati, hanya itu sebagai bentuk amal yang bisa kita harapkan sebagai hamba Allah. Nah, dari sini saudara-saudara, maka menjadi sangat penting bahwa setiap orang itu harus punya amal jariah. Saya harus punya, sampai juga harus punya. Jangan sampai kita sebelum mati, tapi kita tidak punya amal jariah. Rugi. Harus kita agendakan program. Saya harus punya amal jariah sebelum mati. Mengapa? Karena dengan amal jariah itulah kiriman pahala akan terus menerus dia terima tanpa putus, tanpa berhenti selama wakafnya itu masih dipergunakan oleh banyak orang. Jadi sekali lagi, bahwa wakaf itu merupakan amal yang sangat berkualitas tinggi karena tidak akan pernah terputus pahalanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Jelas bagi kita saudara-saudara bahwa manusia apabila sudah meninggal dunia maka putuslah amalnya itu. Karena sudah mati maka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya sudah terputus, kecuali wakaf tidak pernah terputus, tetapi tetap sambung antara pahala wakaf dan kematiannya. Mengapa wakaf itu pahalanya mengalir terus-menerus? Jawabannya adalah karena wakaf berupa benda permanen. Benda permanen yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang.
walaupun dimanfaatkan berkali-kali. Misalnya wakaf tanah atau wakaf bahan bangunan untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membangun madrasah. Benda-benda wakaf tersebut sekalipun dimanfaatkan berkali-kali, maka tidak akan pernah habis kecuali memang sudah rusak. Jadi ini mumpung ada pembangunan musola baru RW 6, maka mari melalui mimbar khutbah ini saya himbau, saya ajak, saya sarankan, mari kita keluarkan sebagian dari uang kita, sebagian dari pikiran kita, sebagian dari tenaga kita keluarkan sebagai bentuk wujud amal jariah yang harus kita miliki pada diri kita. Boleh berupa pasir, boleh berupa semen, boleh berupa krecek, boleh berupa besi, boleh berupa cireng, dan lain-lain. Yang penting ada niat untuk mempunyai wakaf yang harus kita miliki pada diri kita masing-masing. Karena dengan wakaf itulah amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah dikubur bertahun-tahun. Rumah Allah yang akan dibangun tersebut akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah saya, semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.